bek andalan timnas Indonesia, bernama Rizky Ridho Ramadhani. Hey kid, don't ever let them get inside your... Sosok pemain muda yang cerdas dan sangat disiplin, ia terapkan dalam kehidupannya sehari-hari. Siapa sangka pemain yang terlahir dari jalanan ini bisa jadi andalan sang pelatih timnas Indonesia, yakni Sintayong hingga saat ini. Namun, yang perlu diingat, perjalanan dan karir Rizky Ridho yang dilaluinya penuh dengan perjuangan. Sebelum mengulas perjalanan perjuangan pemilik nomor punggung 5 timnas Garuda tersebut, baiknya subscribe dulu channel Hobi Bola dan jangan lupa tekan tombol like dan notifikasinya, biar tidak ketinggalan konten menarik lainnya dari channel Hobi Bola. Rizky Ridho Ramadhani, lahir dan besar di Surabaya 20 tahun silam. Sejak kecil Ridho menyukai sepak bola. Kalau kata ayahnya, Ridho rajin bangun pagi hanya untuk bermain bola. Ridho sering bermain bola di depan halaman rumahnya di gang, sampai ke pinggir jalan raya. Ayah Ridho pun sering khawatir jika Ridho bermain bola hingga pinggir jalan raya. Ayahnya takut jika Ridho terserempet motor atau mobil. Daripada main di jalanan, ayahnya pun berinisiatif memasukkan Ridho ke SSB Simo Putra. Meski berprofesi sebagai pedagang pasar, sang ayah selalu menyempatkan waktu untuk mengantar dan menemani Ridho latihan. Ridho awalnya bukan pemain berposisi bek melainkan ialah striker. Namun saat jadi striker, pelatih sering memarahinya karena tak banyak cetak gol dan tak sering bantu rekan-rekannya saat bertahan. Maka dari itu Ridho disuruh untuk menjadi bek dan malah cocok. Ridho termasuk pemain yang tekun, ia tak pernah absen saat latihan di SSB. Pemain yang berzodiak Scorpio itu tidak ingin mengecewakan ayahnya yang sudah banting tulang membiayainya masuk ke SSB. Yap, Ridho yang dikenal anak yang patuh kepada kedua orang tuanya. Ridho percaya doa orang tua mujarab bagi hidupnya kelak. Terbukti berkat kerja keras dan doa orang tuanya. Pasca dari SSB, Ridho diambil Persebaya Surabaya usia 19, tepatnya pada tahun 2019. Ridho masuk ke tim Bajul Ijo Junior. Ridho pun sangat senang karena dari sanalah ia bisa bermain bola yang jadi hobinya sedari kecil itu. Tak dipungkiri nama Rizky Ridho mulai dikenal luas setelah masuk skuad Persebaya usia 19. Bersama rekan seperjuangannya Hernando Ari dan Koko Ari, Ridho jadi bagian penting Bajul Ijo yang berhasil menjuarai Liga 1 usia 20 tahun 2019. Berkat penampilannya tersebut, Ridho pun dilirik pelatih Indonesia U19 saat itu Bima Sakti untuk membela timnas. Ridho pun kaget dan tersanjung. Ia seperti gak menyangka, di usia 18 tahun ia sudah bisa membela timnas. Debut Ridho bersama timnas usia 19 asuhan Bima Sakti bisa terjadi di Paschal AFF usia 19 tahun 2019. Saat itu pelatih Bima Sakti terkesan dengan ketenangan Ridho mengawal lini pertahanan. Bahkan, sejak itu Ridho dipercaya menjadi kapten timnas U19 oleh Bima Sakti. Ketika pelatih timnas beralih U19 beralih ke tangan Sintayong pada tahun 2020, Ridho masih dipakai. Saat Coach Sin diminta untuk menyiapkan tim untuk Piala Dunia U20, Ridho masuk daftar pemain pilihan. Iya, dari situ hubungan baik Rizky Ridho dan Sintayong dimulai. Sejak bekerja sama dengan Ridho, Coach Sin langsung percaya pada performa dan kualitasnya. Bahkan ketika Coach Sin membangun tim senior, Ridho turut mendapat panggilan. Ridho pun kesampaian menjalani debut timnas senior pada Mei tahun 2021, saat melawan Oman. Karir mulus masuk timnas senior di usia muda dibarengi dengan mulusnya karir Ridho di level klub. Pada tahun 2020 Ridho sudah promosi ke tim senior Persebaya. Pelatih Persebaya saat itu Aji Santoso terpukau melihat penampilan Ridho di klub level kelompok umur. Tanggal 13 Maret tahun 2020 jadi momen spesial Ridho di Persebaya. Ia melakukan debutnya di Persebaya, ia melakukan debutnya di laga melawan Persipura, meski sepanjang musim Liga 1 tahun 2020 hanya diturunkan sekali saja. Ridho mengaku sudah bangga karena dapat banyak ilmu dari senior-seniornya, seperti Hansa Muyama maupun Abduh Lestaluhu. Ridho baru jadi pemain reguler di Persebaya sejak Liga 1 tahun 2021. Sejak saat itu Ridho jadi andalan lini belakang Persebaya sampai tahun 2023.
Menurut Transfermarkt, ia telah mencatatkan cap bersama baju hijau sebanyak 43 kali dengan torehan 3 gol. Tahun 2023, jadi lembaran baru bagi Ridho. Pasalnya di tahun tersebut Ridho berganti kostum dari Persebaya ke Persija. Ridho mengatakan bahwa, kepindahannya tersebut murni pertimbangan dirinya dan orang tuanya. Tentunya restu dari orang tua. Ketika saya mendapat tawaran dari Persija, saya konsultasi dengan orang tua dan orang tua meridhoi dan saya ambil. Selain restu orang tua, Ridho pindah ke Persija Jakarta tak lepas dari sosok Thomas Doll. Ridho mengakui ingin dilatih mantan pelatih Dortmund tersebut, agar kemampuannya makin berkembang. Namun setelah pindah ke Persija, justru Ridho jadi korban konflik antara Persija dengan Timnas. Ridho sempat dicoret dari daftar skuad Timnas U22 yang akan dibawa Indra Syafri ke SEA Games tahun 2023 Kamboja. Dicoretnya Ridho, disebabkan oleh kemototan Thomas Doll yang menahan sang pemain. Menurut Doll, adaptasi Rizky Ridho di Persija bakal terganggu jika dipanggil Timnas. Meski akhirnya Ridho dilepas pada last minute, peristiwa tersebut membuat jengkel Indra Syafri. Tak hanya sampai di situ saja, saat Sintayong memanggilnya untuk membela Timnas U23. Di ajang Piala AFF U23, Thomas Doll kembali melarang Ridho karena alasan Persija rugi, karena kehilangan pemain andalannya. Dua peristiwa pencoretan Ridho tersebut mendatangkan kekecewaan dari sang pemain. Ridho sempat kecewa pada Persija, mimpinya berjuang demi Merah Putih, dipatahkan begitu saja. Namun Ridho tak patah semangat, ia tetap sabar dan profesional. Ridho tak berontak. Lalu kesabaran Ridho pun berbuah hasil. Pasca Piala AFF 2023, Persija akhirnya mempersilahkan Ridho tampil di Timnas. Sejak itu, Ridho terus jadi andalan Coach Shin. Ridho adalah salah satu pemain yang sering dimainkan di tengah gempuran pemain keturunan, di posisi bek yang terus berdatangan. Ridho tak pernah merasa minder dengan kualitas bek-bek keturunan tersebut. Ia justru makin tertantang untuk membuktikan kualitasnya. Ia tak mau mengecewakan Coach Shin, yang percaya kepadanya. Ridho terus menjawab kepercayaan Coach Shin, dengan performa apiknya. Satu gol pentingnya saat melawan Filipina, jadi gol krusial, yang mengantarkan Timnas mengukir sejarah, lolos ke babak ketiga, kualifikasi Piala Dunia. Ridho adalah sebuah fenomena di Timnas. Berawal dari sepak bola jalanan, hingga dicoret Timnas, ia terus berjuang. Tak sembarangan, pemain muda yang sanggup menjalani proses hidup seperti dirinya. Masih panjang karir pemain muda berumur 22 tahun tersebut. Ridho pun masih banyak cita-cita dalam karirnya, termasuk setelah pensiun nanti. Ridho mempunyai cita-cita, jadi pelatih sepak bola di kampungnya. Ia merasa kesuksesannya berawal dari kampung. Kisah Ridho ini layak dijadikan inspirasi bagi para pemain muda di tanah air, yang sedang meniti karir sepak bolanya. Banggalah terhadap proses yang kamu lalui. Hargai dirimu yang terus berusaha jadi lebih baik, dan ucapkan terima kasih pada dirimu yang tidak pernah menyerah. Tulis pesan Rizky Ridho. Thanks for watching. Salam satu hobi.